Halo pemirsa, sekarang ini kita sudah bersama dengan Mas Louis Salwaji. Lagi sibuk apa nih? Persiapan show untuk tanggal 6 April di acara Harper's Bazaar Wedding Week. Ya. Udah sama Paula Co-nya nih? Ya, sudah. Kita tahun kemarin itu kita sudah merepresentasikan kepada publik mengenai Paula Co. Paula Co itu adalah ladies collection dari karya Louis Salwaji yang akan mendampingi Posture & Co yang sudah memang dikenal oleh banyak pihak, dan sekarang kita akan menawarkan satu koleksi sarimbit, yaitu laki dan perempuan dalam satu balutan karya Louis Salwaji dengan merek masing-masing gitu. Ada kesulitan nggak sih untuk awalnya ngedesain baju wanita? Kalau boleh jujur ya, nggak ada tuh. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang kalau kita berangkat dari fashion itu sendiri, selama kita mengenali anatomi tubuh setiap pria maupun wanita, tentunya kita akan tahu bahwa cutting edges di mana, penentuan cutting di mana yang bisa menciptakan baju bagus untuk pria maupun wanita. Nah, pada saat kita mengkonsep itu, tentunya kita juga mengevaluasi diri. Pada saat kita mendesain itu, kita bisa lihat sebenarnya kita kuat di mana nih, laki atau perempuan. Mungkin pada saat itu kita mundur 11 tahun lalu ya, di mana saya pertama kali berkarya, memang mungkin laki saya yang lebih kuat, gitu. Dengan menyadari kemampuan saya memulai karir dengan baju pria. Yang saat itu sama sekali tidak ada tanggapan. Gitu, karena fashion pria waktu itu masih dianggap terlalu feminin, nggak maskulin sama sekali. Banyak sekali desainer yang nggak mau berurusan dengan pakaian pria, yang notabene mereka lihat siapa yang mau beli ya, kayaknya penjualannya juga basi kali gitu. Nah, saya berangkatlah dengan modal kemampuan saya yang ada, saya coba pelan-pelan membangun itu. Ternyata setelah di tahun kedua, perkembangannya tuh saya sendiri juga cukup amazed gitu bahwa ternyata cowok fashion di Indonesia ini, khususnya Jakarta, banyak sekali. Ditambah lagi dengan orang-orang daerah yang mulai berdatangan gitu. Yang boleh disampaikan di sini juga bahwa saya itu mix antara tailor dan fashion. Jadi yang selama ini ada di luar kan tailor tuh untuk pria ya, gitu, atau orang kita sebut tailor lah. Nah, di saya itu di mix sama saya, tailor and fashion. Tailor itu kan tidak mengenal fashion secara eksplisit, sedangkan begitu di saya penggabungan itu saya lakukan, gitu. Lahirlah sebuah karya. Nah, bersamaan dengan berkarya untuk Posture & Co pria ini, saya secara bertahap mencoba untuk membangun wanitanya. Nah, kebetulan saya siapnya adalah tahun kemarin, gitu, dengan karya pertama Paula & Co untuk wedding collection. Gitu, saya mulai di wedding karena memang buat saya tingkat kesulitan wanita itu adalah pakaian wedding. Ya, jadi yang selalu saya lakukan dari dulu adalah saya mulai dulu dengan yang sulit, bukan yang gampang. Biar tertantang ya. Sangat. Nah, nanti ke bawahnya kan udah gampang, gitu. Istilahnya if you can sell the expensive stuff, it's not a burden to sell the less expensive stuff. Nah, kalau misalnya Anda membuat yang lebih murah atau yang tidak sulit, untuk naik ke jenjang ke atas kan lebih susah ya, gitu. Nah, maka itu saya mulai dari atas justru ke bawah, dan alhamdulillah saya anggap cukup berhasil ya Paula & Co. Karena memang kita lihatnya dari order aja ya. Kalau udah dalam posisi seorang desainer itu adalah lihat aja gampangnya, how much is your selling? Karena ujung-ujungnya adalah selling, gitu. Semua itu berjalan dengan perkembangan, semua itu berjalan dengan dengan apa yang ada selama ini ya, bahwa dunia fashion di sekeliling kita, yang tentunya fashion itu milik dunia barat ya, kemudian berkembang. Nah, men juga ikut berkembang. Di luar negeri udah lama, tapi di Indonesia tuh baru masuk.
Mungkin ada sifat kemalu-maluan dari pria Indonesia untuk tampil fashion. Satu, takut disangka sisi atau tanda kutip kelihatan feminin atau maaf banci, kata-kata whatever lah gitu ya. Sehingga akhirnya itu yang sebenarnya merusak tataan. Anda bisa fashion sebagai pria, tidak usah Anda dikenakan dengan seksualitas. Gitu. Nah, inilah yang namanya kita sebagai pelaksana fashion yang harus kita lakukan adalah merubah image gitu. Ya secara bertahap tentunya, secara perlahan. Nah, manusia-manusia yang bergerak di bidang fashion ini juga harus bisa mewujudkan itu, bahwa you don't have to be feminine or gays or whatever to make yourself fashion, dan you don't have to be scared, nggak usah takut gitu loh tampil fashion, dicap macam-macam. Nah, itu yang mungkin makin lama makin sini pria-pria Indonesia makin berani untuk menunjukkan, hey, I'm a fashion people, I'm a fashion guy, but I'm not sexually miring, gitu lah. Nah, makin berani. Nah, itu drive itu sangat bagus. Nah, kemungkinan saya masuk di dunia itu pas di dunia fashion pada saat mundur 8 tahun. Waktu 2 tahun pertama berkarya, saya berjalan, kemudian berkembang. Nah, jiwa men's fashion di Indonesia juga berkembang, sehingga akhirnya pas mungkin ya, waktu timing saya pas gitu loh. Karena beriringan dengan kesadaran Indonesian pria-pria Indonesia untuk tampil beda, sangat gitu loh. Karena mungkin udah ada patokan kayak siapa, David Beckham, pemain-pemain NBA yang mereka pakai anting, pakai apa, yang tampil sangat fashion tapi tetap mereka maskulin, they're men gitu. David Beckham kurang apa perawatannya, sampai keluarlah kata-kata apa namanya, apa tuh kalau dibilang cowok banyak perawatan, apa tuh namanya, metroseksual dan sebagainya. Itu sebenarnya sih kalau dari dunia saya sih nggak perlu kata-kata seperti itu. Itu kayak mengkotak-kotakan, padahal nggak usah kotak-kotak. Perawatan itu wajib. Maka itu juga dalam 1-2 bulan ini kan saya buat sekolah ya, sekolah grooming. Saya buat sekolah grooming, saya pengajar utamanya. Itu saya ngajari bahwa, hey guys, pria, grooming itu dan perawatan itu bukan milik perempuan, itu milik kita. Yang saya lakukan adalah sebenarnya kata-kata yang tepat, saya memberikan emansipasi kepada pria untuk tampil beda. Karena bukan perempuan saja yang bisa emansipasi, pria juga bisa. Itu grooming school-nya untuk pria aja? Enggak, untuk semuanya. Tapi penekanan pada pria. Karena pria-pria Indonesia ini sangat malu dengan grooming. Dia manicure pedicure aja di salon malu. Buat saya itu bukan manicure pedicure, bukan kecintilan, itu kebersihan saya. Gitu. Itu membersihkan kuku saya dari kuman dan sebagainya. Hygieniknya yang harus disampaikan. Hey guys, that is hygienic. Anda akan bersih. You are what you are. You are what you dress. Anda adalah Anda adalah Anda yang berpakaian. Wujud Anda luar adalah sebagian dari wujud Anda dalam. Gitu. Ini yang pria-pria Indonesia yang muda-muda pun sekarang nih, yang sekarang lagi pegang kamera dan duduk sekarang ini di depan gue, kita juga harus menyadari bahwa, hey, ya, Anda mau bersaing nggak dengan lebih baik? Atau Anda hanya puas sebagai orang yang duduk di belakang kamera dan mengambil syuting? No. Anda suatu saat juga mau dong di depan kamera. Gitu, misalnya begitu. Ya, itu kesadaran tingkat itulah yang harus diberikan kepada masyarakat kita, khususnya pria, kalau menurut pendapat saya ya, untuk ditumbuhkan. Karena sekarang kayak Mustika Ratu dan sebagainya sudah mulai loh. Kalah cepat sebenarnya mereka dengan produk luar yang sudah siapin kosmetik untuk ya. Men's skincare. Sangat. Di situ udah kelihatan. Terciptanya men's skins. Perawatan itu untuk apa? Untuk pria. Kenapa sekarang begitu banyak? Karena emang laku kan? Iya, nah ya gitu. Nggak mungkin mereka nebarkan berbagai banyak kalau nggak laku. Gitu. Kenapa tidak dilakukan terdahulu? Gitu. Nah, tingkat itulah yang
Posture & Co, saya sendiri sebagai yang khusus di bidang pria, mungkin fashion saya ya, itu coba mengajari setiap yang datang tamu, saya berikan arahan, saya berikan sedikit tanggapan gitu loh. Semua saya tumpahkan kepada customer saya untuk mereka bisa menyadari bahwa oh iya ya, oh nggak centil ya mas, enggak, pakai baju warna ini nggak centil, oh enggak dong, nggak kelihatan jadi feminin lah. Sekarang tanya, lu feminin nggak? Enggak, yuk ngapain lu takut gitu lah. Kalau lu nggak merasa diri lu feminine, you don't feel that you're feminine, you don't feel that you are whatever yang sifatnya negatif, yang ngapain harus takut? Orang takut karena jangan-jangan memang feminine, ya kan? Exactly. Menarik sekali bukan pemirsa? Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang sosok kali ini, yaitu Louis Saluaji. Tetap di acara Sosok.